Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih karena masih setia di channel ini. Dan sahabat tani, oke, ini pokok anggur jenis Jupiter. Pokok anggur ini saya tanam melalui biji benih. Saya beli bibit anggur, buah anggur di supermarket, kemudian coba semai. Dalam 50 biji, cuma 5 yang tumbuh. Dan saya coba tanam di perkarangan rumah. Alhamdulillah sehat juga dia tumbuh, perkembangan pun nampak macam subur juga dia tumbuh lah. Oke, jadi ini sudah berusia lebih kurang 1 bulan lebih dari saya kasih pindah tanam di sini lah. Oke, dan yang ini pula bibit terbaru yang buah anggur yang baru saya beli di supermarket, sekitar berumur selepas dia pecah tunas. Dia sekira sekarang berumur lebih kurang dalam 1 minggu pergi 2 minggu lah. 1 minggu saya pindahkan di sini, tapi dia masih kecil waktu itu. Oke, jadi saya tanam di tempat saya menanam sayur saja. Oke, dan dari 50 pokok itu cuma 5 yang jadi. 2 saya sudah kasih duluan tanam di itu sebagai percobaan saja. Saya tengok perkembangan oke, jadi saya coba saya tanam 3 pokok lagi. Bagi sahabat tani yang mau menanam anggur dari mau dari biji ataupun dari batang, saya lebih syorkan kepada sahabat tani untuk tanam dari keratan batang lah. So, keratan batang ini menurut yang pakar ya lagi cepat berbuah lah berbanding yang dari biji. Saya cerita sedikit untuk ini pokok anggur. Oke, saya semai di dalam pasu, dia sudah pecah, dia sudah bercambah, kemudian saya pindahkan di dalam ini bayung. Oke, dan ini berusia 1 bulan selepas saya kasih pindah lah. Dan tanah yang saya gunakan pula tanah kompos, saya campur sekam padi sama tanah perkarangan. Dia punya perkembangan beginilah, mudah-mudahan dia terus subur saja. Dan untuk baja pula saya guna ini baja butiran NPK, mana-mana kedai pertanian pun memang ada ini. Oke, sahabat tani, jadi hari ini saya mau kongsi cara saya tanam anggur macam yang first saya tanam itulah. Oke, jadi cara saya pindahkan dia dari bayung pergi tanah, apa yang saya buat itu saya korek lubang begitu. Oke, untuk lubang ini, oke sahabat tani, untuk lubang itu bergantung size pokok anggur sahabat tani lah, dia besar atau dia kecil. Jadi kalau dia besar lah juga lubang dia yang sahabat tani buat. Tapi untuk saya ini saya kecil saja kan, masih umur 1 bulan lebih anggur dia, jadi saya guna yang kecil saja. Jadi saya korek di pun lebih kurang. Dan untuk saya punya tempat menanam ini, dia memang tempat saya tanam sayur. Itu ada salad lagi di sana. Salad pun sudah habis hasil, tapi saya tunggu dia berbunga. Nanti saya akan dari masa ke masa saya akan tambah kompos di sini, tanah-tanah baru, supaya dia punya pertumbuhan pohon anggur ini lebih cukup dia punya baja lah. Oke, jadi apa yang perlu kita buat pertama ini, kita ambil ini baja akar. Oke, jadi kita tabur duluan baja akar di dalam kita punya lubang lah, agak-agak saja, jangan juga terlalu banyak. Nanti pokok anggur kita itu nanti terlampau baja pun nanti dia kering juga, jadi agak-agak saja. Dan saya tambah sedikit NPK. Kenapa saya buat begini? Oke, supaya bila akar dia macam sudah menjalar, sudah menjalar, dia terus dapat makanan dari ini ini baja yang kita kasih sedialah. Tapi untuk cara saya ini, sahabat tani boleh tiru, tapi hati-hati dalam pembajaan lah. Oke, selepas saya masuk
baja butiran sedikit sama ini baja akar. Saya akan siram dulu. Oke, lepas saya siram, kemudian saya tutup tanah balik, tutup di bagian bawah lah. Oke, dan di sini sudah saya kasih sedia tanah. Ini tanah kompos, tanah perkarangan dan sekam padi. Di sini kita campur saja. Oke, untuk kita kasih isi dalam itu kita punya tempat kita tanam itu pokok anggur lah. Kasih campur saja. Jaga dia dengan nisbah 1:1 lah. Jadi apa yang kita perlu buat nanti ini kita kasih masuk dalam ini lubang. Oke, jadi sahabat tani minta maaf sebab saya skip video sebab susah mau gunting bayung kalau pegang kamera. Jadi saya perlu kasih berdiri dulu kamera baru saya seperti ada tukang pegang kamera. Jadi yang kita perlu buat selepas itu kita coba tanam saja. Kita punya plastik perlahan-lahan lah sebab ini media kompos, dia memang mudah pecah, dia tidak keras macam tanah yang cuma tanah. Oke, jadi kita masukkan saja. Oke, sahabat tani, ini air sudah dia meresap lah. Jadi time kita siram, kita mau tengok kita punya tanah itu dia menyimpan air ataupun tidak, ataupun tanah kita itu bersifat poros ataupun tidak, air tidak bertawang begitulah, dia terus meresap saja. Jadi itu menandakan kita punya tanah itu dia memang bersifat poros lah, dia tidak menyimpan air. Oke, jadi tadi kita sudah simpan baja akar sama baja NPK di dalam. Kita lapis tanah sedikit, kita siram dan kita letak saja. Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita lapis tanah balik supaya akar yang ada di bawah ini tidak terus kena itu baja lah. Oke, jadi untuk size ini sahabat tani cuma perlu kasih letak begini. Dan kita punya tanah kompos yang kita sudah kasih sedia. Yang kita perlu buat, kita cuma perlu top up di kawasan-kawasan siring inilah. Oke, kenapa perlu guna tanah kompos sedangkan kita punya tanah ini di sedia ini sudah macam oke, tapi maksudnya kenapa kita perlu guna tanah kompos? Sebab kita punya tanah ini dia kan sudah saya bekas tanam sayur, jadi memang pun dia punya nutrisi dalam tanah ini kurang, jadi kita guna tanah baru, dia lebih cukup nutrisi lah. Jadi untuk sementara akar kita belum menjalar, belum kuat, jadi sebaiknya kita guna ini tanah baru lah, tanah baru. Kita isi di dalam. Dan untuk ini sahabat tani, jarak sebaiknya dari kita punya bayung ini sama kita punya kedalaman lubang pergi dalam lebih kurang, dia lebih baik dia sama rata lah, jangan juga terlampau dalam, jangan terlampau keluar lah. Jadi kalau sahabat tani kalau mau guna kompos, pastikan kompos sudah jadi, jangan dia separuh matang kompos dia kan. Sebab kalau kompos separuh matang ini biasa pokok apa jenis pokok yang kita tanam pun dia layu, karena kompos ini pun bersifat panas juga. Sekiranya dia belum jadilah, ya kita tekan saja. Oke, jadi selepas kita sudah buat begitu, kita siram saja lah, siram sampai basah.
Oke, apa yang kita perlu buat lagi? Kita kasih tambah saja lah, kita punya kompos di bagian atas ini. Oke, saya rasa proses penanaman kita sudah selesai. Apa yang kita perlu buat selepas ini, tanaman anggur kita perlu baja seminggu selepas kita tanam menggunakan ini baja NPK. Tapi kita punya pembajaan jangan terlampau dekat ini pokoknya ada satu jengkal kita lah, sejengkal begini kah. Kita akan tabur di kawasan ini lah, tapi jangan terlampau banyak. Tapi apapun nanti saya update cara pembajaan pokok anggur. Jadi jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan itu info pembajaan lah. Oke, nanti sampai masa dia saya kongsikan juga cara kita buat dia punya kayu penyokong ini, para ataupun trellis, dia punya tempat dia menyelar nanti. Tapi itu di next video. Kalau seandainya pohon anggur ini tumbuh dengan subur, saya dapat update lah. Tapi kalau tidak, apa boleh buat lah, kita coba lagi untuk kita sampai balikan. Oke, saya rasa sekadar itu saja perkongsian video dari saya cara tanam anggur. Jadi sahabat tani, bolehlah coba tiru saya punya cara ini. Sekiranya sahabat tani memang tidak pandai tanam anggur lah. Oke, sampai jumpa di video akan datang.